Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, dimanapun sahabat Bawaslu berada, kembali lagi di podcast Lensa, Lembar Edukasi dan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Purworejo. Kali ini kita masuk dalam segmen kolega, di mana kita akan berbincang dengan mitra Bawaslu Kabupaten Purworejo. Hari ini kita akan mengkumpas tuntas mengenai proses tahapan pencalonan anggota DPD. Sudah hadir di sini dua narasumber kita, anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo, Bapak Jumadi Tri Restianto, SEMSI, dan anggota KPU Purworejo, Bapak Dr. Imam Turmudi, SSY MSI. Selamat datang Bapak. Selamat datang Mbak. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi pertanyaan. Mungkin yang pertama kepada Pak Dumadi terlebih dahulu mengenai pengawasan tahapan ini, Bapak. Dalam tahapan pencalonan anggota DPD, apa saja fokus pengawasan Bawaslu agar proses verifikasi berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017? Terima kasih Mbak Ratna. Jadi dari pertanyaan itu bisa kembali kita refresh bahwa Bawaslu adalah lebih berperan pada hukum, dan salah satu fungsi hukum adalah proses pengawasan atau controlling atau agen perubahan yang lebih baik. Jadi DPD mungkin sesuatu yang biasa kita lakukan tapi tidak biasa kita amati, tapi yang jelas pencalonan BPD itu juga perlu kita cermati, bahwa ketika kita di pengawasan pencalonan Dewan Perwakilan Daerah, paling tidak pertama kita harus mencermati kerawanan syarat calon, kemudian yang kedua adalah kerawanan syarat dukungan calon. Kalau syarat kerawanan calon jelas ya itu ranah yang lebih tinggi di sana di RI, pada pengawasnya itu kelembatan syarat pasal 28 dan 258 ayat 1-2, tapi yang jelas itu syarat-syarat yang untuk memenuhi sebagai calon Dewan Perwakilan Daerah Provinsi RI, di mana syarat-syarat itu merupakan syarat-syarat administratif. Tetapi peran kita yang Bawaslu di tingkat kabupaten kota, yaitu kita adalah verifikasi syarat dukungan calon. Jadi syarat-syarat itu bagaimana keaslian tanda tangan mereka, kemudian atau kalau nggak tanda tangan cap jempol pendukungnya, kemudian kalau aslian fotokopi setiap pendukung kita cermati, terus apakah pendukung memenuhi syarat memilih di wilayah tersebut sesuai dengan yang sesuai, kemudian umur, usia misalnya, ataukah dia itu TNI Polri atau tidak, itu yang tidak memenuhi syarat. Jadi harus tidak, orang yang tidak dicabut hanya sebagai pemilih, dan yang satu adalah dia terdaftar sebagai daftar calon sementara, calon tetap, punya hak pilih sebagai warga negara Indonesia, dan harus memenuhi syarat formal dan material. Dan kita juga sulit ini, yaitu dukungan seorang itu harus diberikan pada satu calon. Misalnya kita ada 10, tahu nggak kita 2 calon itu kan tidak pengawasan itu ya kita itu agak sulit, tapi tetap kita lakukan pengawasan itu. Terima kasih, itu saja dulu. Lalu Bapak, bagaimana langkah Bawaslu ketika menemukan adanya dugaan kelalaian atau kesengajaan dari KPU dalam proses verifikasi bakal calon DPD? Kalau untuk ada kelalaian atau pelanggaran yang bersifat kesengajaan, ya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan syarat administrasi bakal calon yang melalui dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Kemudian dalam hal Bawaslu Kabupaten Kota menemukan kesengajaan atau dilakukan oleh KPU Kabupaten, itu yaitu melaksanakan verifikasi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah,
yang bisa merugikan atau menguntungkan salah satu bakal calon, Bawaslu menyampaikan temuan tersebut kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Kemudian temuan Bawaslu kemudian wajib ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Itu mekanismenya pada saat pengawasan syarat-syarat pencalonan. Oke, baik. Terima kasih Pak Dumadi. Mungkin sekarang kita beralih ke sudut pandang KPU nih dari Bapak Imam Turmudi. Dalam tahap verifikasi bakal calon DPD, bagaimana KPU memastikan keaslian dukungan masyarakat, baik tanda tangan, cap jempol, maupun fotokopi KTP? Oke, terima kasih Mbak Ratna ya. Ini Mbak Ratna terlalu gesaksa banget. Kita belum kenalan tadi Mbak, belum kenalan, aku belum kenal Mbak Ratna siapa. Cuma sebelum masuk ke materi Mbak Ratna ini perlu disclaimer dulu ya. Ini sebenarnya kalau kita merujuk pada materi ini bukan divisi saya. Cuma teman-teman Bawaslu punya anggapan bahwa saya adalah manusia yang tertinggal di KPU yang dianggap apa? Paham betul terhadap kondisi saat itu. Tapi tidak masalah karena niat saya ke sini satu, secara kelembagaan saya sowan karena bagaimanapun isinya di Bawaslu ini teman-teman saya yang senior saya dulu, sehingga ketika didahului siap untuk hadir di sini. Yang kedua, kita juga saya kira penting juga untuk mereview kembali tahapan pencalonan DPD saat itu. Jadi kalau Mbak Ratna ya betul ya, bertanya berkaitan dengan bagaimana KPU memastikan keaslian dokumen, maka yang pertama kami lakukan adalah apa? Kita mencocokkan Mbak antara data yang ada faktual ya di kita dengan dokumen yang ada di silon. Jadi pas ataupun dukungan surat, dukungan pernyataan dari sebaran tadi. Jadi kita cek betul apakah sama atau enggak. Kita lakukan verifikasi administrasi, jika kemudian sama maka akan kita MS-kan. Kalaupun tidak, nanti masih ada tahapan yang namanya perbaikan verifikasi. Jadi langkah kami di awal, karena memang ini domainnya KPU Provinsi Mbak ya. Sebenarnya pendaftaran itu kan lewat silon ya, kemudian data itu diturunkan provinsi baru ke kami, sehingga kemudian ketika kami mendapatkan sebaran itu akan kami cek lagi, pastikan betul apakah antara data yang di silon dengan fakta itu sama. Yang pertama. Yang kedua, kami intens kerjasama dengan Bawaslu. Jadi Bawaslu selalu jinglengi terus nih Mbak, selalu mengamati betul tahapan demi tahapan, termasuk mengamati betul terkait dengan data itu tadi. Jadi kita ada pengawasan berlapis sehingga kami pastikan bahwa data yang sudah kami verifikasi itu sesuai ya. Kalau memang dia memenuhi berarti MS, kalau tidak memenuhi TMS. Jadi satu tadi kita melakukan cek secara berskala, secara faktual dan data yang ada di silon. Yang kedua, kita selalu kerja dengan Bawaslu, ya ada pengawasan berlapis ya teman-teman Bawaslu. Baik. Lalu apa langkah KPU untuk menjamin bahwa setiap bakal calon memperoleh perlakuan yang adil dan tidak dirugikan dalam proses verifikasi administrasi dan faktual? Yang pertama Mbak, tentu SOP jelas ya. Jadi kita ada standar operasional berkaitan dengan verifikasi ya. Kami pastikan semua arahnya ke pasangan calon ke bupati ya. Jadi semua calon itu kita pastikan mendapatkan hak yang sama. Artinya apa? Teman-teman yang kita terjunkan di lapangan, termasuk PPS ya, ini kan kita pastikan betul jangan sampai ada pilih kasih. Ya dumeh dulure A, dulure B, kemudian yang A karena dulurnya, karena saudaranya di MS-kan dan sebagainya. Enggak. Pokoknya teman-teman harus memperlakukan sama terhadap persebaran pendukung tadi. Jadi tidak boleh tebang pilih dan sebagainya. Kita ada SOP-nya. Yang kedua apa? Kita adakan BIMTEK, Mbak. Jadi kita adakan BIMTEK kepada teman-teman PS bertahap ya, dari BK, BPPS, bagaimana secara yang baik, yang betul terkait dengan verifikasi. Jangan sampai kemudian menimbulkan masalah, kemudian hari kita repot. Jadi kita pastikan betul di awal, teman-teman kita BIMTEK secara menyeluruh berkaitan dengan teknis di lapangan, agar jangan terjadi tafsir, sehingga nanti kemudian hasilnya itu sudah sangat akuntabel dan baik. Yang ketiga apa? Kita ada namanya Mbak transparansi melalui silon. Jadi
teman-teman LO pun juga bisa melihat. Pun demikian Bawaslu pun juga bisa melihat meskipun tidak sedetail kami ya. Jadi Bawaslu hanya sebagai review, tapi juga bisa melihat apa namanya berkaitan dengan dukungan calon DPD tadi. Jadi bisa mereview silon tadi. Jadi kita buka meskipun tidak sedetail kami ya. Karena kalau di KPU kan silonnya detail Mbak, dari nama, NIK semuanya muncul. Tapi kalau di Bawaslu itu review Bawaslu nggak sedetail kami. Tapi ada akses seperti itu, termasuk silon. Jadi ada transparansi. Yang terakhir apa? Yang terakhir ada namanya dokumentasi ataupun berita acara. Jadi hasil dari hasil dari kami rekap tadi ada BA-nya sehingga dipastikan bahwa hasil itu sudah akurat dan tidak ada tendensi terhadap calon tertentu. Jadi kita bersikap adil, semuanya sama dan semuanya punya hak yang sama. Oke, baik. Terima kasih Bapak Iman. Mungkin kita kembali lagi ke Bapak Tumadi ya. Menurut pengalaman Bawaslu Purworejo, bagian mana dari tahapan pencalonan anggota DPD yang rawan mengalami sengketa? Jadi sebetulnya persoalan sengketa pemilu itu sama gitu. Dalam pemilu itu peserta pemilu jelas adalah harus dipahami bahwa peserta pemilu itu adalah partai politik untuk DPR, DPRD dan provinsi dan DPRD kabupaten, dan satu adalah ada ruang untuk calon yang bukan dari partai politik atau calon individu atau personal, yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Dan saya kira Dewan Perwakilan Daerah ini juga sesuatu yang menarik untuk dicermati dan diawasi sehingga ada literasi yang bagi masyarakat bahwa peran DPD itu cukup tinggi. Maka dalam prosesnya sebetulnya hampir sama juga dengan peserta pemilu yang peserta pemilu adalah partai politik. Jadi sengketa itu juga terjadi, yaitu sengketa proses pemilu, yaitu keputusan KPU provinsi atau KPU kabupaten kota yang mengakibatkan itu pihak calon DPD itu merasa dirugikan, misalnya dia tidak memenuhi syarat. Maka pasal 466 Undang-Undang 7 tahun 2017 bisa menjadi acuan. Jadi sengketa antara keputusan KPU terhadap peserta pemilu, dalam hal ini Dewan Perwakilan Daerah. Jadi sengketa itu dilakukan dan prosesnya tetap melalui upaya hukum ke Bawaslu, yaitu dengan proses mediasi dan proses adjudikasi. Jadi kemudian beberapa kasus yang muncul juga yaitu terkait dengan keberatan calon anggota DPD atas keputusan KPU mengenai verifikasi. Kan tidak semua calon DPD itu memenuhi syarat, jadi ada yang tidak memenuhi syarat. Jadi upaya hukum agar hak-hak peserta pemilu itu tetap terjaga. Jadi potensi penyalahgunaan wewenang tetap kita jaga. Jadi kepercayaan peserta pencoblosan pemilih itu terjaga sehingga mencapai kualitas pemilu yang lebih bagus dan akan lebih baik. Dan jumlah sengketa yang cukup tinggi bukan berarti jeleknya penyelenggaraan, tetapi meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat atau peserta pemilu. Terima kasih. Gitu aja. Oke, baik Bapak. Lalu bagaimana mekanisme Bawaslu dalam menindaklanjuti temuan terkait keaslian dukungan masyarakat seperti tanda tangan atau tap jempol yang dilakukan? Yang jelas masukan dan tanggapan masyarakat untuk perbaikan daftar calon sementara anggota DPD yang diumumkan oleh KPU paling sedikit satu media cetak harian dan media cetak elektronik nasional. Tapi media cetak harian dan media massa elektronik daerah disampaikan tertulis kepada KPU disertai bukti identitas. Kemudian KPU provinsi, kabupaten kota sudah dimaksud menerima masukan tangan masyarakat untuk perbaikan DCS anggota daftar calon sementara anggota DPD, meminta klarifikasi kepada bakal calon anggota DPD. Dan masukan dan tanggapan masyarakat itu disampaikan KPU paling lama
10 hari terhitung sejak daftar calon sementara diumumkan. Jadi mekanisme juga hampir sama dengan calon anggota DPR. Terima kasih. Baik, kalau dari Bapak Imam nih, bagaimana KPU menindaklanjuti masukan atau tanggapan dari masyarakat terhadap daftar calon sementara yang diumumkan secara terbuka? Sebenarnya arahnya itu kalau pertanyaannya lebih tepat ke mungkin ke caleg DPRD atau DPR provinsi ya Mbak. Tapi nggak masalah, yang jelas bahwa kalau kita itu kan tugas utamanya adalah VEVA. Bagaimana kalau ada tanggapan tetap kita tadi sama dengan Pak Tum, kita tetap tidak lanjuti meskipun sifatnya hanya meneruskan. Kenapa? Karena yang punya kewenangan untuk klarifikasi dari pihak provinsi. Jadi kita itu kalau ada masukan terkait dengan tanggapan masyarakat, maka akan yang pertama tentu akan kita klarifikasi dulu yang terlapornya. Artinya apa? Pengadunya itu harus benar-benar fix. Ya, jangan sampai kita itu meneruskan ke provinsi, tapi itu data buntung. Tidak jelas arahnya kemana dan tidak jelas apa yang diadukan. Jadi kalau mencoba seperti itu, maka akan kita cek dulu, kita pastikan dulu data tersebut sudah sesuai atau belum, sesuai dengan aturan pelapor ya, tanggapan masyarakat tadi. Kalau memang sudah sesuai, maka akan kita teruskan ke provinsi. Meskipun pada saat itu kita tidak menjumpai, alhamdulillah tidak menjumpai berkaitan dengan tanggapan masyarakat terkait dengan calon anggota DPD. Jadi nihil ya, tidak ada tanggapan dari masyarakat. Kalaupun ada maka mekanismenya adalah kita teruskan ke provinsi. Meskipun sebelumnya kita cek dulu betul nggak ini kira-kira apa yang ditanggap yang menjadi masukan dari masyarakat itu apa sesuai atau enggak, artinya dokumennya dilengkapi atau belum. Lalu dalam hal ada temuan dari Bawaslu mengenai kekeliruan dalam verifikasi calon, seperti apa bentuk tindak lanjut dan koordinasi dari KPU? Jadi begini Mbak Ratna, jadi sebelum ada PKPU 5 tahun 2024 kalau nggak salah ya, itu kita itu gelem nggak gelem harus sami'na wa ata'na kalau bahasa santri ya. Apa kata Bawaslu harus kita lakukan karena menjadi harga mati. Jadi kita tidak boleh kemudian menolak, apalagi membantah, apalagi memberi balasan terhadap Bawaslu terkait dengan dewe ditegur itu gelem harus eksekusi. Beda dengan hari ini. Kalau hari ini kan kita ada PKPU 5, itu kita ada ranah untuk mengkaji dulu. Jadi mengkaji, menelaah, hasilnya baru kita sampaikan Bawaslu. Contoh kemarin, pada saat kampanye di Kutarjo, pada pilkada ya, itu kita ya ketika ada surat dari Bawaslu terkait dengan rekomendasi itu kita punya kewenangan, kita adakan kajian dulu, kaji dan sebagainya, akhirnya hasilnya ternyata apa yang diadukan Bawaslu itu tidak sesuai, kita berhak untuk menjawab. Tapi dulu enggak. Dulu ketika ada masukan di Bawaslu maka gelem kita harus eksekusi karena kita yakin ini sebuah masukan yang harus ditindaklanjuti dan sebagainya. Nah, apa langkah kita? Yang pertama tentu kita menerima dan mencatat temuan tersebut. Ya, Mbak. Yang kedua apa? Yang kedua adalah melakukan koordinasi ulang antara KPU dengan Bawaslu. Yang ketiga apa? Kita lakukan penelitian terkait dengan hasil temuan Bawaslu. Karena mungkin saja temuan itu berupa contoh semisal di bawah itu ternyata PPS itu nggak netral. PPS itu atau mungkin PPS itu tidak faktual. Yang namanya faktual harusnya kan terjun langsung ke lapangan, ketemu orangnya dan sebagainya. Bisa saja PPS mungkin semisal Bawaslu menemukan PPS itu ternyata di lapangan itu tidak verfak langsung tapi hanya nongkrong di RT dan sebagainya sehingga nggak turun ke lapangan. Kekurangan Bawaslu. Maka ini yang seperti ini harus kita beresi. Jadi ketika ada temuan Bawaslu tentu akan kita cek lagi apakah ini sesuai ya, atau mungkin ada anggota kami di bawah yang tidak sesuai dengan regulasi jalannya, maka akan kami tegur. Intinya bahwa ketika ada masukan Bawaslu maka gelem akan kita tidak lanjuti. Kemudian kita rapat pleno dan hasilnya baru kita sampaikan ke Bawaslu. Jadi sudah menjadi harga mati kalau kita mendapatkan rekomendasi ya dari Bawaslu, maka akan kita tidak lanjuti. Meskipun tahapannya tadi ada kita terima dulu, ya kita koordinasikan lagi, kita kita adakan penelitian klarifikasi, kemudian dapat pleno dan seterusnya. Jadi tindak
lanjuti menjadi harga. Baik. Mungkin sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan yang terakhir kepada Pak Dumadi. Seberapa penting nih peran Bawaslu dalam memastikan bahwa calon DPD yang maju benar-benar memenuhi syarat moral, administratif, substantif sesuai pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017? Yang jelas Bawaslu itu kan punya tugas dan wewenang. Jadi pengawasan terhadap DPD ini juga penting karena bagian dari peserta pemilu yang harus diperhatikan. Jadi tugas dan wewenangnya itu bisa dilihat di pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa syaratnya itu harus berusia 20 tahun, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, bertempat tinggal di wilayah NKRI, dapat berbicara atau menulis bahasa Indonesia, kemudian berpendidikan SMA, meskipun ini bukan di ranah tapi kita harus tahu gitu, karena siapa tahu dia penting. Ini misalnya sekolah kalau yang ditunjuk di wilayah sini, paling tidak kan kita juga tetap akan menerima masukan itu. Kemudian setia kepada Pancasila itu. Yang paling kelihatannya sederhana adalah terhadap pemahaman tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam. Lah ini yang harus dicermati, dan banyak peristiwa itu seperti di Sumatera itu tiba-tiba calon yang diancam pidana 5 tahun, kemudian hasil jurisprudensi dari MK itu menjadi presiden bahwa hal-hal yang bersifatnya ancaman pidana itu harus detail. Artinya orang yang tidak bisa mencalonkan DPD, tidak memenuhi syarat secara administratif dengan alasan tersebut, ternyata melakukan upaya hukum ke PT UN, ke pengadilan, dan ke MK, dia menang dan tidak nyangka. PSU kan, kalau PSU DPD otomatis kan dapilnya luas, satu provinsi diulangi lagi kan. Jadi hal-hal dalam pemilu itu sekecil apapun potensi kelalaian, potensi pelanggaran itu ada, dan tugas Bawaslu harus cermat sesuai dengan integrasinya, sesuai, dan harus tetap penjaga malam ya. Jadi setiap prosesnya harus diamati dengan baik. Misalnya kalau sehat jasmani dan rohani itu sebagai syarat yang dibuat oleh rumah sakit, kemudian terdaftar sebagai DPT, bersedia penuh waktu yang secara normatif, itu yang jelas harus kita cermati. Artinya banyak hal, masukan-masukan masyarakat itu meskipun kelihatannya hanya lewat, itu banyak hal yang menjadi ganjalan, dan kemudian putusan-putusan di MK itu kadang-kadang malah bukan dari antar peserta, tapi dari partisipasi masyarakat. Jadi tetap peran penting Bawaslu di samping mengawasi calon anggota calon peserta pemilu yang dari partai, juga peserta pemilu yang individu atau personal. Terima kasih, gitu aja. Oke, baik, terima kasih Pak Dumadi. Kalau dari perspektif KPU nih Bapak, apa tantangan terbesar dalam menjaga integritas proses pencalonan anggota DPD? Yang pertama, menjaga atau menjamin keaslian dan keabsahan data dukungan. Kenapa demikian, Pak? Karena begini, jadi data dukungan yang persebarannya 50% ya, Jawa Tengah itu kita ada 5.000 dibagi Kabupaten Jawa Tengah. Ini kadang-kadang data itu asal-asalan. Karena silon itu kadang-kadang orang yang nakal itu, calon tim ses nakal itu asal ada dimasukkan. Karena kan silon kan kebaca, Pak. Sehingga kami harus ngecek satu-satu dan sebagainya. Bahkan dulu sampai kita ketika ada verifikasi partai politik ya dulu ya, sebelum ada itu, bahkan ada satu partai itu yang hanya pakai satu data lembar itu untuk menjadi data dukungan di sipol kalau dulu kan ya. Jadi sebenarnya kan kebaca, yang penting kebaca. Persoalan nanti urusan lain. Bagi mereka seperti itu. Maka kemudian kita pastikan betul bahwa data dukungan ini yang kebetulan ini sebarannya di Purjo, kita pastikan betul itu sesuai.
Artinya apa? Datanya sesuai, ya Mbak ya. Kemudian orang yang kemudian namanya masuk itu benar-benar mendukung. Ya, bisa saja kemudian ya apa namanya datanya sesuai tapi dia nggak mendukung. Karena KTP dia mungkin nggak tahu dipakai siapa, ujuk-ujuk muncul di situ. Maka kemudian kita pastikan bahwa keaslian dan keabsahan itu pasti apa namanya harus sesuai dengan data dukung atau data pendukung, data dukungan. Yang kedua apa? Kita tantangan yang kedua adalah verifikasi, Mbak. Verifikasi dan apa namanya waktu yang terbatas. Jadi meskipun kita satu sudah ada PPS ya, tetapi dengan berhimpitannya tahapan kita repot, bagi waktu repot, ya sehingga kita harus dan targetnya cepat, Mbak. Sehingga kita harus maraton ya, harus maraton untuk target agar apa namanya verifikasi ini selesai. Jadi yang kedua tadi adalah terkait dengan verifikasi dan waktu yang terbatas. Yang ketiga apa? Geografis, Mbak. Mbak Rata mungkin tahu ya kondisi Purworejo ya, geografisnya ya. Dari ujung Bruno sampai Baglen kan tidak mudah. Kadang-kadang kita harus verifikasi satu orang yang itu jauh sekali dan sebagainya. Kadang ditemui susah, ya kan? Kalau orang tani kan pagi itu sudah di ladang, Mbak. Ya, kadang bisanya ketemu sore atau malam. Ini kan agak repot. Jadi dengan persebaran desa yang cukup banyak, ini cukup merepotkan sehingga ini menjadi tantangan kami dalam hal verify. Ya, itu. Jadi yang ketiga apa ya? Yang ketiga adalah netralitas. Jadi klaim kita semua akui bahwa di bawah kadang-kadang ada teman-teman yang tidak netral. Jadi apa namanya berkaitan dengan apa verify ini barangkali mungkin karena yang nyalon ini adalah apa komunitas mereka, misal guru dan sebagainya, maka kemudian melakukan tidak boleh. Jadi kita pastikan betul. Jadi tantangan kita adalah itu tadi ada netralitas. Jadi kita bimbing betul teman-teman PPS jangan sampai kemudian di bawah ini melakukan hal yang tidak netral sehingga bisa merugikan calon. Oke, terima kasih Bapak. Diskusi yang sangat luar biasa ya. Kita melihat komitmen yang kuat untuk menjaga integritas dan transparansi proses pencalonan anggota DPD. Terima kasih kepada Bapak Dumadi dan Bapak Imam atas waktu dan pencerahannya yang sangat luar biasa ini. Untuk podcast kali ini kita tutup dengan sebuah pantun. Mungkin boleh dibantu Bapak dan teman-teman yang lainnya dengan kata cakepnya ya. Ya. Jalan-jalan ke kantor Bawaslu. Cakep. Jangan lupa ketemu Ratna. Cakep. Podcast kita sampai di ujung waktu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Cakep. Saya Ratna, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Lensa NCC berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.